Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafliza Ardiansa dari 11 TJKTA SMKN 1 Cikarang Selatan. Di sini saya membuat video untuk melaporkan hasil dari proyek mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan, di mana video ini berisi langkah-langkah DNS Windows beserta backupnya dan Windows file sharing. Berikut videonya. Langkah pertama, untuk membuat DNS, kita masuk dulu ke server utama ya. Kita sudah masuk ke server, kita masukkan IP untuk server kita. IP-nya 192.168.1.10 dan default gateway-nya sesuai dengan default gateway dari WiFi kita. DNS-nya kita samakan dengan IP server kita yang akan kita buat DNS, dan alternate-nya pakai IP Google. Jika sudah, kita masuk ke server manager, masuk ke bagian DNS. Di sini kita buat zone baru di forward lookup zone dengan nama zonenya rafliza.local. Next, jangan lupa yang tadi itu pilihannya pilih primary, juga sama primary di zone reverse lookup. IP-nya 192.168.1. Jika sudah, kita masuk ke rafliza.local, lalu new host. Sini masukkan subdomain. Untuk subdomain yang pertama itu web yang dituju ke IP 192.168.1.10, dan untuk subdomain yang kedua yaitu file yang dituju ke IP 192.168.1.20. Sudah. Jika sudah, kita coba untuk tes di command prompt. Tekan saja nslookup web.rafliza.local. Nah, di sini sudah sesuai ya, web.rafliza.local dengan IP 192.168.1.10. Kita lakukan sama untuk mengecekkan nslookup, IP-nya sudah sesuai, dan jangan lupa kita ping Google untuk memastikan apakah kita memiliki akses internet atau tidak. Dan ping ke server kita. Sini sudah TTL. Kita cek juga untuk nslookup file rafliza.local.
Untuk membuat DNS di sini kita membuat satu server lagi, itu server untuk backup. Jadi kita menggunakan dua server yang tadi, yang primary, dan server baru backup. Dan di sini IP-nya itu 192.168.11. Langsung saja dimulai untuk langkah-langkah membackup DNS dari server utama ke server kedua. Sini di Rafliza.local kita klik kanan dan ke properties, lalu ke zone transfer. Sini ke pilihan only to the following servers, kita edit. Di bagian sini kita masukkan IP dari server backup kita, dan di sini nggak apa-apa, masih X. Kita oke kan saja dulu. Dan di server backup kita buat zone baru di forward lookup zones. Pilih secondary zone dengan nama yang sama, Rafliza.local. Masukkan IP server utama kita. Nah, jika di sini sudah centang, kita kembali lagi ke server utama kita untuk melihat dan menambahkan IP server kedua kita. Kita buat lagi. Sini masih validating, kita next saja dulu di server kedua kita, dan sudah terbackup. Sini kita hapus dulu saja, balik ke edit, dan sudah centang. Di sini juga yang di server backup sudah berhasil di backup untuk Rafliza.local. Bagian reverse lookup zone, sini juga melakukan hal yang sama. Zone transfer only to the following servers, edit, masukkan IP server kedua kita atau server backup kita. Di server backup kita membuat zone, jangan lupa secondary zone pilihannya. Next, IP 4, masukkan IP yang sama seperti yang di server utama kita. Oke, masukkan IP server utama kita. Sudah centang, kita apply OK dulu. Kita kembali lagi, masih centang, kita buat hal yang sama, IP server backup kita. Sini kita selesaikan dulu, dan ya sudah terbackup. Di sini yang masih X kita delete, kembali lagi. Nah, sudah centang. Di sini juga sudah terbackup, dan sekarang kita cek saja untuk backupnya apakah berhasil atau tidak. Kita ke CMD, NS lookup, dan ya sudah muncul di sini web.rafliza.local dengan IP yang sama, menandakan kalau backupnya berhasil. Di sini kita akan melakukan tes juga di server utama, mengetes apakah terhubung dengan server backup. Dan sini sudah TTL, artinya sudah terhubung antara server backup
atau server kedua dengan server utama. Lakukan hal yang sama NSLOOKUP untuk memastikan apakah benar-benar berhasil atau belum. Dan sudah muncul dan sesuai seperti yang di server utama. Kita masuk dulu ke server yang akan kita buat, jadi file server. Sudah masuk, kita mulai dengan memberikan IP dulu untuk server kita. Static, kita bikin IP, masukkan IP 192.168.1.20 dengan gateway 192.168.1.1. DNS nya kita menggunakan DNS yang sesuai dengan IP server kita dan menggunakan alternate IP Google. Jika sudah, kita mulai saja masuk ke server manager. Kita masuk ke bagian komputer manajemen, klik di local user and group, kita klik di user, kita klik kanan, masukkan user baru, buat namanya ini. Untuk user yang pertama kita buat HRD1 dengan PW, harus kompleks ya. Kita pilih centang pilihan kedua dan ketiga, masukkan lagi untuk HRD kedua dan HRD ketiga. Juga di sini kita membuat user untuk keuangan. Ini keuangan 1, masukkan PW-nya. Sama pilihan kedua dan ketiga, masukkan juga, tambahkan keuangan 2 dan keuangan 3. Sudah, kita masukkan user untuk public. Sini user 1 dengan PW yang kompleks. Masih sama, sini pilihan kedua dan pilihan ketiga, dan lakukan yang sama untuk user 3. Sini kelupaan untuk user 2 nya, bukan juga user 2. Jadi kita di sini sudah punya user. Saatnya kita membuat grup untuk mengelompokkan user-user tadi ke dalam grupnya masing-masing. Untuk tim HRD di sini kita tambahkan untuk user HRD 1, HRD 2 dan HRD 3, kita masukkan ke tim HRD. Dan di sini kita buat grup keuangan untuk tim keuangan, yang dimana usernya adalah keuangan 1 sampai keuangan 3. Di sini sudah, kita buat grup yang ketiga, itu grup public yang usernya berisikan user 1 sampai user 3. Create, dan sudah. Di sini ada tim keuangan, HRD dan tim public. Jika sudah, kita masuk ke file explorer untuk menambahkan folder yang akan kita share. Jadi kita buat folder HRD, folder keuangan, dan juga folder public.
Sini jangan lupa juga supaya tidak kosong, kita masukkan dalam foldernya apa saja. Di sini kita buat contoh detail.txt untuk masing-masing folder. Nah, jika sudah, untuk settingan properties HRD, sini kita ke sharing, advanced sharing, centang. Untuk permissionnya di sini kita hapus saja everyone. Kita tambahkan sini untuk tim HRD yang bisa mengakses folder dari folder HRD. Di sini permissionnya untuk tim HRD itu full control. Sudah apply oke, kita masuk ke security. Kita edit, tambahkan creator owner, users, dan HRD. Di sini jangan lupa creator owner, oke, akses full control, HRD juga full control. Sudah apply oke. Setting juga di bagian folder keuangan, sharing, advanced sharing, kita centang permissionnya, kita hapus, kita tambahkan untuk tim keuangan yang bisa mengakses folder keuangan. Sudah, ini permissionnya full control, apply oke. Kita ke security, edit, lalu kita tambahkan creator owner, users, dan tim keuangan. Oke, jangan lupa creator owner kita full control dan keuangan juga full control. Jika sudah, apply oke. Juga kita buat settingan untuk folder public. Kita ke sharing, advanced sharing, kita centang seperti biasa. Untuk permission, sini everyone kita remove, tambahkan HRD, keuangan, dan public. Jadi mereka semua akan bisa mengakses folder public. Tapi di sini mereka hanya bisa untuk membaca, tidak bisa untuk mengedit dari folder public kecuali administrator. Ini kita ke security, kita edit, kita tambahkan sini creator owner, users, HRD, keuangan, dan jangan lupa juga untuk public. Oke, sudah apply oke. Untuk settingan folder-folder sudah selesai. Sini kita langsung cek aja menggunakan kita logout dulu dari administrator, kita menggunakan akun yang lain
atau user yang lain. Ini kita coba untuk masuk dulu ke user 1. Kita sudah masuk sebagai user 1. Di sini kita akan mengakses file atau folder yang sudah kita buat sebelumnya. Cara Windows R dan masukkan IP dari IP server kita. Di sini sudah ada ya folder HRD, folder keuangan, dan juga folder public. Di sini kita sebagai user kita bisa melihat folder public, tapi folder HRD kita tidak bisa, karena untuk folder HRD hanya tim HRD saja yang bisa. Di sini folder keuangan juga sama, hanya tim keuangan saja yang bisa membukanya. Juga di sini kita di folder public hanya bisa melihat. Jadi kita sebagai user atau siapapun di sini hanya bisa melihat folder public tanpa bisa mengeditnya. Nah, kan nggak bisa. Sini yang hanya bisa mengedit hanya seorang administrator saja. Ya sudah, sebagai user kita coba logout dan login di akun yang lain. Kita coba dulu sebagai keuangan 1 dulu. Kita masuk sebagai keuangan 1 di sini. Kita coba lakukan hal yang sama, Windows R, dan masukkan IP-nya. Sudah muncul. Sini kita bisa mengakses folder keuangan karena kita sebagai tim keuangan. Sini juga kita bisa mengedit isi folder tersebut bebas karena kita di sini masuk sebagai keuangan 1 dan HRD nggak bisa. Sini juga sama, di public kita tidak bisa mengedit, hanya bisa membaca saja. Oke, nah sudah sebagai keuangan 1, kita coba untuk login menjadi HRD sebagai tim HRD. Dari sini pilih saja HRD 3. Sudah masuk sebagai HRD 3. Di sini kita sebagai tim HRD. Lakukan hal yang sama, Windows R, masukkan IP-nya. Jika sudah muncul, kita coba untuk masuk ke folder HRD. Bisa karena kita seorang HRD 3. Kita bisa mengedit isi dari folder HRD. Buat tambahkan teks di sini HRD 3. Ya. Sini kita coba masuk ke folder keuangan, tidak bisa. Di folder public di sini kita coba buat teks, masih tidak bisa karena kita hanya bisa membaca, tidak bisa mengedit. Sudah. Jadi itu dia video laporan dari Muhammad Rafliza Ardiansa, absen 24. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.